bahwasannya ada riwayat-riwayat yang datang dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnadnya, juga At-Tabrani dalam Al-Kabir, Ibnu Sunni dan Abu Nuaim dan yang selainnya, tentang zikr ibtida'it tib, tentang penyebutan kapan ilmu pengobatan itu sudah ada. Ya. Disebutkan dari hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang bunyi lafaz hadis ini, anna Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kana idza qama yusalli ra'a syajaratan nabitatan baina yadayhi fayaqul masmuk fataqul kadza fayaqul li ayyi shay'in ant fataqul li kadza fa in kanat li dawa'in kadza fa in kanat li dawa'in katabt wa in kanat li gharsin ghurisat. Naam, bahwasanya dari Nabiullah Sulaiman dahulu ketika Nabi Sulaiman salat ala Nabi Sulaiman, ya, tata cara Nabi Sulaiman, dia melihat ada satu pohon yang tumbuh di hadapannya. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada pohon ini, masmuk, siapa kamu? Kemudian pohon itu menjawab kadza. Kemudian dikatakan Nabi Sulaiman kepada pohon ini, la ayyi syai'in ant? Ya, untuk apa kamu dicipta? Kemudian pohon itu menjawab likadza, untuk ini. Nah, kemudian jikalau untuk obat-obatan, ya, maka dicatatlah. Yaitu kalau pohon ini untuk obat-obatan maka dicatat, ya, oleh Nabi Sulaiman. Jika pohon ini untuk ditanam, ya, maka ya ditanam, diperbanyak, ya. Fa hadis ini adalah hadis yang disebutkan dalam Musnad Al-Bazzar dan disebutkan dalam Mukhtasar Musnad Al-Bazzar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan dia mengatakan la na'lam, kami tidak mengetahuinya, ya, dari sanad ini illa Ibrahim. Dan sebagian lainnya meriwayatkan, jamaah yang lainnya meriwayatkan mauqufan dan dikeluarkan dari Abu Nuaim dalam Tibbun Nabawi, ya, dalam Tibbun Nabawi. Fa di dalamnya juga ada nakarah wa gharabah, ya, ada keasingan dalam sanad, ya. Dan yang paling benar ini bukan dari Nabi tetapi mauquf, yaitu disandarkan kepada sahabat, tapi sanadnya gharabah, ya, sanadnya gharabah. Kemudian yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas, ya, yang dikatakan waktu itu ketika tumbuh pohon di hadapan Nabi Sulaiman, kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman, ma anta, ya, apa kamu, siapa kamu, dari apa kamu? Fataqul syajarah kadza wa kadza, ya, aku adalah pohon ini dan itu. Fayaqul ayyi syai'in talat, untuk apa kamu ditumbuhkan? Kemudian pohon ini menjawab, talaat lidawa kada wa kada fayu'maru biha fatanaza'a, ya, sesungguhnya, ya, ditumbuhkan pohon ini untuk obat ini dan itu, ya, untuk obat ini dan itu. Dalam sanadnya ini, ya, disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya sahihul isnad walam yukhrijah, tapi tidak dikeluarkan, ya. Wallahu a'lam bissawab dari hadis ini, ya. Masih banyak hadis yang lainnya
Juga yang dikeluarkan oleh Ibnu Murdawai, ya, oleh Ibnu Murdawai dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, kana yambutu fi musalla Sulaiman, dahulu tumbuh di tempat salatnya Sulaiman, ya, kullu ghadatin syajarah, setiap memasuki siang ada pohon ini, dan pohon ini berkata kepada Sulaiman, berpohon ini berdialog dengan Sulaiman, dan Nabi Sulaiman berkata, ma anta, ya, apa kamu? Fataqul ana kadza wa kadza, aku adalah ini dan itu. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kembali, li ayyi syai'in taslahin, untuk apa kamu dibikin? Fataqul li kadza fayu'tiha tibahu, ya, aku diciptakan untuk ini, dan kemudian didatangkan, diberikan, ya, dalam keadaan dia itu direbus atau dimasak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sanadnya, atharnya yang ini sampai sekarang para ulama belum berani menjazm. Ya, ini hanya sebagai ibrah bagi kita. Kemudian kapan Tibbun Nabawi muncul? Ya, dan kapan kedokteran klasik itu muncul? Ilmu-ilmu kedokteran sudah banyak datang bahkan sebelum Islam. Ya, sebelum Islam seperti yang terdahulu kedokteran Cina. Kedokteran Cina sudah jauh-jauh sebelum Masehi. Yang mana tahun Masehi muncul ketika lahirnya Isa alaihissalam. Dibikinlah tahun Masehi. Dan kedokteran Cina jauh-jauh sebelum tahun Masehi, jauh-jauh sebelum Nabi Isa lahir, sudah mereka termasuk ilmu pengobatan yang terdepan. Ya, ilmu pengobatan yang terdepan. Juga pengobatan Mesir. Pengobatan Mesir bahkan di zamannya Fir'aun, ya, Nabi Musa dan sebelum Nabi Musa, ya, kedokteran Arab Mesir sudah termasuk kedokteran yang terdepan. Ya, pengobatan yang terdepan. Di antara buktinya adalah tentang yaitu pengawetan mumi dengan balsamnya. Ya, ini menunjukkan apa? Sudah ada pengawetan yang merupakan pengawetan ini cabang dari ilmu pengobatan. Sudah ada. Bahkan kami dapati literatur ada pengobatan yang aneh sejak di zamannya Fir'aun yang disebutkan dalam kitab Al-Burdah Al-Fir'auniyah. Ya, disebutkan di situ pengobatan ini pengobatan sangat klasik, ya, dan ajib, ya, yang sudah kami praktekkan, ya. Bukan berarti pengobatan walaupun datang dari Fir'aun itu enggak boleh dilakukan, sah, karena ini bukan masalah agama, tapi masalah pengobatan. Yang kami coba adalah pengobatan dengan, Masya Allah, dubur merpati. Nah, dubur merpati diletakkan di pusarnya manusia. Ya, ini subhanallah sangat, ya, banyak kontroversi. Dari sisi ulama, di antara para ulama mengatakan ini pengobatan yang tidak teruji coba. Dari sisi ilmu kedokteran modern menjadikan ini pengobatan yang enggak masuk akal. Ya, tapi apa? Al-ibrah bil haqaiq. Ibrah, pelajaran yang bisa diambil hakikatnya, ternyata manfaat. Ada manfaat, ya. Makanya di antara pepatah Arab mengatakan is'alil mujarrib wala tas'alit tabib. Tanyalah kepada orang yang sudah mencoba. Enggak harus kamu tanya kepada dokter. Kadang dokter belum mencoba. Ya. Enggak semua ilmu pengobatan itu diserap, dikuasai oleh ilmu kedokteran modern. Enggak semua. Ya. Demikian sebaliknya, enggak diserap oleh kedokteran klasik, enggak semua. Ilmu-ilmu kedokteran itu adalah seni pengobatan. Ya. Yang punya ilmu kedokteran modern tidak harus memaksakan kedokteran klasik masuk teorinya mereka. Jangan dipaksa. Karena ada ilmu pengobatan klasik yang enggak masuk dalam akalnya pengobatan atau ilmunya kedokteran modern, tetapi ternyata teruji coba. Ya. Makanya itu hanyalah seni perantara untuk sampai kepada kesembuhan dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Ada terapi pengobatan klasik
bisa mengobati satu penyakit yang kedokteran modern nggak bisa mengobatin. Nggak perlu dicela, nggak perlu dimaki. Yang penting sembuh. Yang penting nggak ada unsur kesyirikan. Yang penting nggak ada unsur membahayakan si pasien atau kliennya. Ya ini harus disadari. Ya nggak harus kedokteran modern klasik harus cocok sama kedokteran modern, nggak harus. Itu hanya jalan-jalan. Ya kalau orang sana bilang banyak jalan menuju Roma, kita bilang banyak jalan menuju kota Mekah. Ya. Kalau ada orang sakit, banyak jalan pengobatan. Dan itu seni mengobati. Gak perlu dihasati, gak perlu dicari kesalahannya. Gak perlu. Ya. Karena Anda gak ada yang paling sempurna. Ya. Gak ada di antara kita yang ilmunya paling sempurna. Nah, ada yang subhanallah pengobatan yang subhanallah dia punya terapi sangat simpel, katakan mengobati kanker tanpa operasi, ya, tanpa harus biopsi, tanpa harus dilakukan suntik untuk membekukan sel kankernya, tanpa harus melakukan pengobatan yang masya Allah yang sangat butuh perjalanan panjang. Ternyata ada cara simpel, maka ya subhanallah dihormati, ya. Difahami. Nah, ternyata apa? Ada cara yang simpel. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fawqa kulli dzi ilmin alim." Dan setiap orang yang punya ilmu itu ada yang berilmu di atasnya. Gak ada ceritanya ilmu kedokteran modern ini paling wah. Kedokteran terapis ini paling wah. Ya. Gak boleh saling celah, saling maki. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Pengobatan modern alergi sama pengobatan klasik. Pengobatan klasik benci sama kedokteran modern. Harusnya kalau ada saudara kita bisa ngobati satu penyakit, mau kedokteran modern, mau kedokteran klasik, yang penting pasien itu sembuh, harusnya kan bersyukur. Alhamdulillah. Anda masing-masing para pengobat dikasih amanah oleh Allah ilmu yang Anda punya untuk mengobati si pasien. Kalau pasiennya banyak, ada kasus unik-unik, ya, katakan di negeri kita dari Sabang sampai Merauke sudah berapa banyak penyakit. Kalau ada saudara kita bisa ngobatin, harusnya kan bersyukur. Alhamdulillah beban saya sebagai pengobat sudah terkurangi. Bukan dicari kesalahannya, dihasatin, ya, dicari kapan dia punya kesalahan, dicela, dimaki, bukan. Ya. Apakah kita mau mencela, apa kita mau hasad dengan apa yang sudah diberi Allah kelebihan? Jangan. Nah, ini ada tanda-tanda orang enggak mampu memang. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang Allah kehendaki. Allah berikan ilmu pengobatan kepada seseorang yang Allah kehendaki, yang enggak diberikan kepada orang lain. Kalau nggak diberikan kepada kita, ya sudah, alhamdulillah. Ternyata si fulan tahu ilmu pengobatan, ya kita bersyukur, ikut seneng. Beban kita sudah terkurangi. Harusnya seperti itu. Sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad yang kita sebutkan sebelumnya, ya, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan, alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Taulah orang yang tahu. Siapa yang tahu? Allah berikan dia ilmu. Allah singkap pada dia ilmu. Siapa yang enggak tahu, yang enggak Allah berikan pada dia ilmu. Ya. Fa subhanallah, setiap pengobat mereka punya ilmu, ya. Setiap pengobat punya ilmu. Tetapi apa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang punya ilmu, pasti ada yang berilmu. Ya, ada orang bisa mengobati satu kasus penyakit. Ada lagi yang lebih berilmu dari dia, yang lebih simpel mengobati satu kasus penyakit. Nah, fa ini rahimakumullah, enggak perlu sombong. Jadi para pengobat siapapun diri Anda, jangan sampai mengatakan kalau nggak berobat ke saya nggak akan sembuh. Ya, kalau nggak berobat ke saya, ya lihat, ya penyakitnya akan tambah parah. Ini subhanallah kibr. Ya, kalau nggak mengobat dengan cara kami, ya lihat akan didapati ini dan itu. Nasallahu afiyah. Fa ini perlu diluruskan. Siapapun Anda, mau pengobat klasik, mau pengobat modern, ya, nah harus dengan adab-adab yang benar, ya, sehingga apa? Tidak terjatuh dalam apa? Kesalahan, ya,
saling maki, saling riba, saling menjatuhkan. Padahal ini pengobat sama-sama muslim, ngobati umat Islam dan umat manusia. Nah, subhanallah sibuk ngurus cari kesalahan terapis atau pengobat yang lainnya. Nah, nggak sibuk dengan kesalahannya cara diri dia sendiri yang penuh dengan apa? Madharrah, bahaya dan lain sebagainya. Fa ini rahimakumullah jami'an. Cara yang kami dapati ini seperti burung merpati sangat unik sekali. Ya, yang sudah sering kami coba kami gunakan untuk mengobati kasus seperti subhanallah hepatitis dengan SGOT, SGPT yang sangat tinggi. Ya. Ini enggak ada dalam caranya Nabi, tapi caranya Fir'aun mereka sudah pakai. Nah, subhanallah di antaranya untuk membersihkan racun di dalam tubuh. Ya. Bagaimana caranya? Diletakkan dubur merpati di pusernya orang yang sakit. Ya. Ini kontroversi siapa yang antar siapa? Orang pencinta hewan. Ya, orang yang suka burung, suka hewan, mereka protes. Kemudian dari sisi kedokteran modern, mereka protes. Ini seperti nggak masuk akal. Ini sudah teruji coba. Pengobatan di masa silam, ya mereka sering menggunakan uji coba. Dan hasilnya ternyata nggak menyelisih hasil kedokteran modern di zaman sekarang. Ya, subhanallah di antaranya ada teman kami di Indonesia ini. Ada yang SGOT, SGPT-nya sampai 2.200. Ini sudah parah banget nih, ya. Kemudian setelah dengerin kajian mereka praktekin. 5 burung merpati duburnya diletakkan di pusernya dengan cara vakum pakai dubur merpati. Jangan sampai hawanya lubang kemana-mana. Dan burung merpati yang paling bagus untuk terapi adalah Al-Hammam Az-Zajil. Burung merpati yang dipakai untuk apa? Seperti lomba. Ya. Artinya apa? Mereka lebih kuat. Ya. Mereka hisapan duburnya lebih kuat. Ini bukan proses memindahkan penyakit seperti yang terjadi pada orang-orang pintar, penyakit kanker dipindahkan kepada kambing, bukan. Tapi memang duburnya ngisep. Masya Allah, hawa-hawa yang ada racun dari perut dia. Subhanallah, 5 burung merpati langsung tewas. Kalau kita tanya, gimana ini termasuk kejahatan terhadap burung merpati? Ya. Kenyataannya subhanallah ini untuk maslahat. Untuk maslahat yang nyawa manusia lebih mahal daripada burung merpati. Ulama berfatwa tidak mengapa. Ya. Adapun ulama yang mengatakan ini pengobatan yang tidak ada uji cobanya, kadang ulama belum mencoba. Tapi ahlinya para pengobat mereka sudah mencoba. Nah, intinya tanya kepada orang yang sudah mencoba. Ya. Adapun hukum boleh-boleh saja. Dan ini enggak terkait dengan agama, tapi apa? Hukum sah-sah saja cara yang seperti ini. Ya, termasuk kami tanyakan kepada beberapa masyayikh guru kami di Yaman, ya, termasuk Ustadz Syafiq juga membolehkan cara ini. Karena enggak ada unsur kesyirikan, selama masuk akal dan teruji coba silahkan. Kenapa ditolak? Nah, wa subhanallah dari 2.200 turun drastis jadi cuma 200. Nah, 5 burung merpati ya mati dalam waktu hanya hitungan berapa detik, langsung mati. Ya, puser kita sampai detik ini masih berfungsi. Ya, di Cina digunakan puser ini untuk obat. Ya, untuk perantara obat, jalannya obat. Seperti apa? Mereka menggunakan jahe di slice, diiris tipis, kemudian dilubangin, diletakkan di tengah puser, diletakkan di atas jahe daun baru Cina yang sudah hancur, kering, kemudian dibakar. Uapnya, asapnya akan masuk ke dalam puser dan itu jadi obat. Bahkan orang-orang Arab ketika kami di Hadramaut mereka menggunakan cara ini juga. Jahe, perasan jahe dicampur dengan madu diteteskan ke puser ketika tidur sebagai detox. Ajib. Memang enggak datang dari Nabi tapi masuk dalam kedokteran klasik. Ya. Juga termasuk dubur burung merpati. Nah, ini cara-cara yang unik. Ya, cara-cara yang unik ya. Adapun di kampung kami, ya, di kampung kami pernah anak tanya langsung kepada mereka yang profesinya mencari ular di malam hari. Jam 1 malam cari ular. Ya. Kita keluar enggak bicara tentang hukum, untuk apa dia cari ular, ya. Syahidnya kita tanya, kalau kamu cari ular,
pasti kamu nggak jauh dari gigitan ular. Nah, kalau digigit ular, bagaimana solusi kamu? Kata dia, solusinya ada dua. Yang pertama, kalau digigit ular, ya kami kejar ular itu atau teman kami yang mengejar ular itu sampai kena. Kalau kena, ekornya dipotong. Kemudian ekor ini, bekas potongan ini diletakkan di bekas gigitan. Karena pada ekornya ada penawarnya. Makanya ular kalau sakit mereka sering melilit dan menggigit ekornya sendiri. Nah, ini cara yang pertama ini kami tanyakan kepada para masyayikh di Yaman, apa hukumnya seperti ini? Haram. Kenapa? Karena darah pada ekor ular akan masuk ke dalam tubuh kita. Ini haram. Kemudian, cara ini nggak dipakai. Ada cara lain? Kami tanyakan kepada para pencari ular. Bukan pencari ular sebenarnya, mereka pencari katak. Sama, katak termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hewan yang dilarang untuk dibunuh berarti juga nggak boleh dimakan, karena kalau makan pasti bunuh dia. Ya, nggak boleh bunuh katak. Ya, nggak boleh makan katak. Nah, kemudian kalau dia mencari katak nggak lepas dari ular. Ya, kemudian kata dia, ada yang cara lain? Kata dia, kalau digigit ular cari katak yang hijau, yang kulitnya tebal, ya, diletakkan duburnya di bekas gigitan ular. Fa ini ajaib, ya. Kalau memang kedokteran modern melihat apa sih ilmiahnya, kayak pengobatan nggak ilmiah, ya. Tapi kalau sudah tajarrub, sudah mujarrab, ya, melalui tajrubah, ya silakan diteliti kalau mau ingin cara ilmiah. Buktinya banyak yang sembuh. Masya Allah, kami dapatin juga ada seorang bapak-bapak yang sudah digigit ular, sudah 2 hari di rumah sakit. Ya, perutnya sudah bengkak, digigit ular hijau, ular yang mematikan. Sudah disuntik sabu, serum anti bisa ular, tidak kunjung sembuh, ajaib. Subhanallah, orang namanya orang kampung, ya, pakai obat yang mereka gunakan, mereka ngambil katak, 7 katak diletakkan di bekas gigitan ular yang sudah 2 hari, ajaibnya perutnya kempes. Fa ini rahmatullah, cara klasik, enggak disebutin Nabi, enggak disebutkan dalam Islam, tapi sudah teruji coba, sah-sah saja. Nah, sah-sah saja. Kadang kita mendengar suatu cara yang aneh, ya, di telinga kita langsung menolak. Jangankan, ya, urusan dunia, agama lebih-lebih, ya. Ada orang pakai jenggot, dipikir suatu yang baru. Wah, ini aliran baru apa lagi? Padahal Nabi Muhammad jenggotnya memenuhi dada. Ya, banyak kaum muslimin saja yang nggak lihat dalil, nggak pengen tahu. Ya, baru menurut dia, padahal sudah lama datang dari Nabi. Demikian pengobatan seperti ini, baru menurut kita, tapi ternyata secara klasik zaman Fir'aun aja sudah dipakai. Nah, ajaib. Nah, selama teruji coba, nah, is'alil mujarrib, tanyalah orang yang sudah mencoba. Tapi kekurangannya pengobatan klasik yang jadi pembahasan, memang sisi ilmiahnya tidak selengkap kedokteran modern. Kenapa? Kedokteran modern sudah dilengkapi dengan alat-alat, ya, dan lain sebagainya. Sekali lagi, rahman wa rahimakumullah jami'an, ya, itu adalah seni. Itu adalah seni. Seni pengobatan yang jelas diinginkan padanya kesembuhan orang yang sakit. Ini pengobatan Mesir ternyata pengobatan yang terdahulu. Pengobatan Mesir adalah pengobatan yang sudah sangat terdepan. Demikian pula pengobatan Cina. Nah, dan adapun dikatakan orang yang pertama kali berbicara dengan uji coba terhadap kasus penyakit adalah seperti yang pertama kali membukukan adalah Abqarat yaitu Hippocrates, yaitu bapak kedokteran Yunani. Dia yang pertama kali membukukan tentang ilmu pengobatan. Ini teori yang disebutkan dalam kitab ini. Tetapi sebenarnya, ya, sebelum Hippocrates di Cina sudah banyak yang membukukan buku-buku kedokteran Cina klasik seperti Huang di Neijing, ya, 2500-3000 tahun sebelum Masehi, Masya Allah, sudah lama sekali dan dibukukan. Nah, tentunya kita nggak bisa memastikan siapa yang paling awal, ya. Adapun Hippocrates, dia ini, ya, sekitar hidup dan hidupnya dia menulis buku tentang
ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, ya, dia berumur sekitar 95 tahun, ya, sebelum miladi, ya, sebelum Masehi, yang dia mulai menulis kitab. Adapun yang hidup di zamannya Nabi Isa, ya, alaihissalam, yang membahas ilmu kedokteran dari muridnya Hippocrates adalah Jalinus atau Jalen, ya. Dia yang meneruskan ilmu yang di bawah Hippocrates. Dan kedokteran Arab klasik banyak mengambil ilmu pengobatan dari Yunani. Banyak juga mengambil ilmu pengobatan dari Yunani, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, mereka juga mengambil ilmu-ilmu pengobatan terkait dengan makanan dan lain sebagainya dari Yunani, ya, dari Yunani. Sejarah ilmu pengobatan silam, mereka mengambil ilmu pengobatan terkait dengan penjagaan kesehatan, juga pengobatan penyakit. Dari cabang-cabang ilmu ini, ya, ada dibagi menjadi diantaranya tibbul ijtimai. Tibbul ijtimai yaitu pengobatan terkait dengan as-sihatul amah, pengobatan atau kesehatan secara umum. Ada juga tibbul waqai. Tibbul waqai yaitu apa? Pengobatan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Pengobatan juga menjaga kesehatan. Kemudian ada tibbul mihni. Ada orang yang ilmu pengobatan memang dia kerjaannya sebagai pengobat, ya. Kemudian ada tibbur riyadhah, pengobatan dengan cara apa? Gerakan dan olahraga. Sudah ada di zaman silam. Zaman sekarang juga ada pengobatan dengan cara terapi, fisioterapi, itu juga dengan gerakan-gerakan, ya. Wa tibbun nafsi, pengobatan terkait dengan kejiwaan, ada di masa silam, ya. Wa tibbul aqli, juga pengobatan terkait dengan akal, ya, terkait dengan akal, ya. Fa ini disebutkan oleh para ulama ahlul Islam dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Mu'jam Al-Ilmi, ya, disebutkan juga Al-Mawsu'ah Al-Thaqafiyah, juga Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah, juga Dairatul Ma'arif Lil Bustani, ya. Ini artinya ulama-ulama perhatian dengan ilmu pengobatan. Juga rahimakumullah di antaranya pengobatan yang disebutkan dibahas juga ternyata di antaranya mujanabah ar-radhilah, ya, yaitu pengobatan tentang menjauhi dari segala sesuatu yang jelek atau buruk dari makanan. Kalau ada makanan yang jelek apa yang nggak boleh dikonsumsi, makanan apa saja disebutin, termasuk pantangan-pantangan, ya, karena pantangan itu juga termasuk obat. Sebagaimana dokter Arab klasik yang hidup di zaman Nabi Al-Harith bin Kaldah, dia mengatakan wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al-jism ma'tad, kata beliau, ya, apa? Dan perut itu adalah sarangnya penyakit. Makanya antum lihat, antum mau jadikan perut antum sarang penyakit atau sarang obat, ya. Kalau Hippocrates mengatakan jadikan makanan kamu sebagai obat, ya. Kita pikir makanan kita ini sebagai obat atau sarang penyakit? Pikir. Kalau kita nggak jadikan makanan sebagai obat, maka apa? Kita akan jadikan perut kita sebagai tong sampah, sarangnya penyakit gara-gara makanan kita. Coba hadis Nabi SAW sudah menyatakan dalam hadis yang disahihkan Syekh Albani, syiraru ummatil ladina ghadaw bin na'imil ladina ya'kuluna alwana ta'am. Termasuk umatku yang buruk, umatku yang jelek, mereka-mereka yang terlalu banyak memvariasi warna-warni makanan. Ya. Dikatakan umatku yang buruk. Kenapa? Dikatakan umat yang buruk karena menjerumuskan dalam penyakit. Kalau sakit akhirnya ibadah nggak istiqomah. Nah, makanan warna-warni yang terlalu banyak seperti apa? Misalkan antum makan ada ikan darat, ada ikan laut, ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada bebek, ada telur, semua jadi satu, diblundet, ya. Akhirnya apa? Akan menjadi perantara penyakit, ya. Jangan sampai salah paham, ya. Seperti yang antum pahami bahwasanya makanan halal itu nggak bikin penyakit, salah. Ya.
Al-yauma uhilla lakum at-thayyibat. Pada hari ini telah aku halalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib. Bukan berarti yang thayyib-thayyib, yang halal-halal itu enggak bikin penyakit. Yang halal bisa juga bikin penyakit. Kalau apa? Kalau halal ketemu halal, sering kombinasinya salah. Bahkan Al-Hafidh Muhammad bin Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah mengatakan kombinasi makanan yang salah bahkan bisa menjadi makruh. Coba ajib. Kenapa mereka sampai bilang makruh? Karena mereka punya ilmunya. Kalau ini ketemu ini bisa bikin penyakit. Yang kita nggak tahu ilmunya pasti bilang, dari mana bilang makruh? Nggak ada dalilnya. Ya, Nabi nggak pernah nyebutin. Ya, tapi orang yang tahu ilmunya ternyata kombinasi salah bikin penyakit, berani bilang makruh. Coba ajib. Ya, sampai Ibnu Muflih terang-terangan berani. Kalau anak terus terang nggak berani, nanti apa? Akan banyak fatwa yang lain. Nah, ini dibilang fatwa baru. Ternyata orang yang ahlinya dalam ilmu pengobatan terkait dengan makanan berani mengatakan makruh. Dengan hadis di antaranya tadi, syiraru ummatil ladzina ghadaw bin na'imil ladzina ya'kuluna alwana ta'am. Coba ajib. Ya, bukan jangan pikir saya ingin anak istri saya sehat-sehat semua. Semua protein hewani dibeli. Ya. Semua ada di meja hidangannya. Ya. Justru dengan cara pola makan seperti ini apa? Ekonomis, efisien, efektif, jauh dari penyakit. Kalau Anda makan satu protein hewani, sudah satu protein hewani aja, cari pasangannya. Nah, ini contoh nanti kita bahas di lain kesempatan. Tentunya pembahasan yang sangat panjang. Nah, sekali lagi ini bukan haram, bukan makruh. Sah-sah saja antum mau makan kayak apa. Tapi apa? Ingat, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat apa yang dia makan. Halal apa haram, bikin sehat, bikin sakit. Nabi juga demikian, kalau makan lihat makan yang dimakan. Ini ternyata daging kadal Arab. Nabi enggak mau. Kenapa? Karena enggak biasa dimakan kaumnya. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan ini ada padanya kaidah ilmu pengobatan yang sangat besar. Meninggalkan makanan yang tidak disuka, ya, itu adalah konsep sehat. Kalau dia memaksakan makanan yang tidak disuka, dipaksa makan, berarti apa? Kata Ibnu Qayyim, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, lebih banyak daripada manfaatnya. Bahayanya lebih banyak. Ya. Nah, fa ini rahimakumullah jamin perlu kita tadabburi. Juga kedokteran klasik ya juga membahas penyakit-penyakit hati. Ya. Penyakit hati. Kalau dalam kedokteran modern ada orang-orang psikiater yang mengobati jiwa orang yang bermasalah, ya. Tapi nggak pakai dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau pengobatan klasik pakai dalil Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, sesungguhnya hati ini tenang kalau disebutin Al-Quran, ya. Kalau dinasihatin apa? Wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini yang ada padanya kesembuhan. Kesembuhan untuk penyakit fisik juga penyakit hati. Nah demikian rahimakumullah jami'an. Kemudian ilmu pengobatan di masa silam banyak didapati keajaiban-keajaiban, keanehan dari cara-cara mereka, baik dari kedokteran Arab sendiri, atau dari Babilonia, atau dari India, atau dari orang-orang Jepang, atau dari orang-orang Cina, orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, orang-orang Mesir, orang-orang Persia, orang-orang Romawi disebutkan nih caranya. Bahkan yang pertama kali muncul ilmu pengobatan di masa silam, ya, cara yang pertama kali muncul apa? Hiyal ilaj bil kahanah, pengobatan dengan perdukunan. Ya, jangankan masa silam, di masa sekarang masih banyak. Perdukunan berulang kembali terjadi di masa sekarang, ya. Wal arrafa wat tanjim wal ruqa wat tamaim wat tiwala wat talasim wa ghairuha minal khurafat allati sadatil umam al qadimah. Ya. Terjadi zaman sekarang, kalau biar gak kena sakit, biar anak gak kena ain, biar anak gak celaka, mereka pakai kalung. Kalung ya dari kulit, isinya ada talasim, ada rumus-rumus pakai bahasa Arab tapi gak difahami maknanya. Ya, pakai segitiga, pakai kaf, fa dan lain sebagainya. Ini haram semua.
Ya, ada yang pakai kalau anak baby dipakein apa? Lonceng di kakinya diikat. Ya, katanya untuk apa? Nolak gangguan setan. Ini berulang pengobatan apa? Termasuk cara-cara klasik, pengobatan klasik untuk menolak apa? Penyakit, untuk menolak bala. Sebelum Nabi mereka pakai cara seperti ini, berulang di zaman kita, subhanallah. Ya, kenapa? Karena jauh dari tauhid. Jauh dari tauhid. Alasannya apa? Biar nggak diganggu setan, biar nggak kena penyakit, biar nggak kena wabah. Ya, kalau alasannya apa? Biar anak si baby tahu di mana dengar suara lonceng, tetap nggak boleh lonceng, nggak boleh. Ya, karena dia termasuk apa? Termasuk mazamir syaitan, termasuk serulingnya setan juga. Nah, kemudian at-tariqatu tsaniyah, itu cara yang pertama, pakai cara al-kahanah. Mereka di masa silam pakai cara-cara perdukunan. Makanya Tibbun Nabawi datang untuk apa? Meluruskan akidah. Akidah si pengobat kepada Allah, si pengobat kepada orang sakit, bagaimana akhlaknya pengobat kepada orang sakit, begitu pula akhlaknya orang sakit bagaimana dengan Allah, apakah dia mencela takdir Allah, akhlaknya orang yang sakit bagaimana dengan dokternya, dengan pengobatnya. Fa ini apa? Sebagaimana Nabi sabdakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, termasuk akhlaknya para pengobat, akhlaknya orang yang sakit, bagaimana akhlak dia sama Allah, bagaimana akhlak dia dengan sesama manusia, makhluk. Nah, fa at-tariqu tsaniyah, cara yang kedua adalah tariqul ilaj bil aqaqir wal wiqayah, awil wiqayah. Cara pengobatan dengan al-aqaqir, dengan herbal-herbal, dengan jamu-jamu, ya, atau dengan cara pengobatan, Nah, atau terkadang terkumpul cara awal sama cara kedua terkumpul. Cara pertama dengan perdukunan, cara kedua dengan obat-obatan. Terjadi dan ana lihat dengan mata kepala sendiri pernah dilakukan, bahkan banyak. Bagi orang-orang yang mengaku sebagai orang pinter, dijuluki oleh sebagai orang pinter. Terjadi, ada orang sakit datang kepada orang pinter. Ya, orang pinter itu hanya nama. Ya, hanya nama. Pakaiannya dengan pakaian, masya Allah, baju koko. Baju koko kan baju Cina. Nah, pakai peci, pakai baju koko. Kalau nggak pakai baju koko nggak disebut orang pinter, nggak disebut orang alim. Ya, fa subhanallah, dengan penampilan ini menipu umat. Ya. Makanya al-ibrah bil haqa'iq, ya. Wal ibrah laisa bi kathratil musammayat. Pelajaran yang bisa diambil bukan banyak-banyakan nama, mau dikasih nama orang pinter lah, mau dikasih nama orang ahli lah, ya. Al-ibrah hakikatnya gimana? Hakikatnya dia menggunakan cara syirik. Ana dapati, subhanallah, sering ana dapati, ya, cara seperti ini dan masih banyak. Bahkan dimasukkan televisi, disebarin, kaum muslimin menelan apa yang dia lihat, dikonsumsi. Dalam keadaan mereka nggak punya barometer, mereka nggak punya apa benteng untuk menolak apa yang dia lihat. Ya, subhanallah, datang ke orang pinter, saya punya penyakit kanker, ya, penyakit saya seperti ini, naudzubillah, ya, nasallahu afiyah, saya punya penyakit ini, datang orang antri. Apa yang dilakukan orang pinter ini? Ya. Makanya al-ibrah laisa bi kathratil musammayat, bukan banyak-banyakan nama orang pintar atau bukan, tapi apa? Lihat isinya. Hakikatnya seperti apa? Ternyata orang ini ngakunya apa? Oh, setelah tahu penyakitnya, sebentar ya, saya masuk kamar dulu, saya sholat 2 rakaat. Kamarnya gelap, sholat 2 rakaat. Keluar dari kamar, baru dia dapat rumus. Kamu hendaknya minum akar-akaran ini. Direbus dengan ini, kamu pakai ini, pakai ini. Ini bukan sesuatu yang apa? Yang biasa, yang normal. Ini di luar biasa. Ya, pasti ada jin yang bisikin dia. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini namanya apa? Al-ilaj bil kahana, pengobatan dengan perdukunan. Pengobatan dengan perdukunan adalah cara-cara awal sebelum Islam datang, sebelum Nabi lahir sudah ada. Kemudian bil aqaqir, dengan cara yang kedua, ya. Pakai herbal, ya. Herbalnya pakai resepnya siapa? Resepnya jin, ya. Ahli herbal dari kalangan jin bisikin apa? Orang pinter. Masya Allah, ketemu resepnya dan sembuh, orang sakit sembuh. Tambah fitnah lagi, ya. Fitnah bagi manusia,
ya ternyata orang pintar ini betul-betul bisa mengobati dengan resep-resepnya. Nasallahu alaihi. Ini terjadi. Syahidnya apa? Apa yang terjadi di masa jahiliyah juga terjadi di zaman kita. Makanya disebutkan bada'al Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'. Islam itu muncul dalam keadaan asing. Ketika cara-cara jahiliyah itu diluruskan oleh Nabi, mereka marah, enggak terima. Dan Islam akan kembali dalam keadaan asing. Sama di zaman sekarang dikatakan ini syirik ya akhi. Kamu bilang syirik. Memangnya kami ini orang musyrik. Kamu samakan kami dengan orang-orang jahiliyah sebelum Nabi. Ini tuduhan, kejahatan. Ya, kamu masuk pasal ini, pasal itu, naikkan pengadilan. Nah, dinasihatin marah. Ya, kenapa? Islam seperti asing di zaman sekarang. Ketika dijelaskan seperti ini, nggak terima. Merasa mereka di atas al-haq. Ya. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang di masa silam bahkan menjadikan ya mereka meyakini bahwasanya tentang ilmu pengobatan itu ada Tuhan khusus. Ada apa? Alihah khasah. Ada ilah Tuhan yang khusus, yaitu apa? Dewa pengobat. Ini di masa silam terjadi. Coba dimasukkan dalam kitab Tibbun Nabawi. Kenapa? Biar kita ini belajar akidah. Cuma apa? Dikasih sampul Tibbun Nabawi, isinya ternyata ada akidah, tauhid. Nah, ini terjadi di masa silam. Ya, ada dewa obat. Ya, ada dewa obat. Kadang mereka juga apa? Memanggil roh-rohnya atau memanggil arwah khabithah. Ya, yaitu mereka memanggil jin, memanggil setan ya di tempat-tempat ibadah mereka untuk apa? Terapi pengobatan. Nah, dan kebiasaan orang-orang silam, orang-orang yang sakit itu enggak dibawa ke rumah sakit. Ya. Karena belum ada waktu itu tempat khusus. Enggak dibawa ke klinik, enggak ada, belum ada waktu itu masa khusus. Jadi di masa silam orang sakit itu dibawa ke al-ma'bad, tempat peribadatan. Ya. Dan mereka apa? Yazuru as-sanam al-mutamathil bi alihatit tib. Yang mereka berziarah di tempat peribadatan mereka, di situ ada berhalanya yang dijuluki berhala itu dimisalkan, digambarkan sebagai dewa obat. Ya, sebagai dewa obat. Nah, maka pengobatan silam ya, mereka pengobatan yang betul-betul membebek dengan khurafat ya, dengan perdukunan ya, dengan sihir ya, yang mereka seolah-olah bertanya tentang karakter penyakit sakitnya seperti apa. Ternyata itu hanya dusta, hanya pertanyaan. Ujung-ujungnya apa? Berobatnya dengan perdukunan. Seolah-olah orang yang dukun ini ya tanya, kamu sudah sakit berapa lama? Ya, bagaimana karakternya dan lain sebagainya. Nah, seolah-olah itu ilmiah, tetapi sebenarnya itu hanyalah jebakan-jebakan iblis ya. Karena pengobatan mereka adalah pengobatan yang wahmiyah wa tamwiyah. Pengobatan yang enggak berdasar, waham ya, hanya prasangka yang salah saja. Nah, hanya prasangka yang salah saja. Dan rahimakumullah, sebagaimana telah kita sebutkan, pengobatan mereka juga banyak didapati khurafat-khurafat, juga tatayur. Seperti kalau mereka di musim wabah, biar enggak kena wabah dan gejala wabah sudah ada pada mereka, untuk menolak bala dan wabah, mereka apa? Nahiqal himar. Mereka meringkik seperti ringkikan suara keledai. Ya, ini sudah enggak masuk akal, ya, termasuk dalam kesyirikan. Tatayur, mengambil sebab yang bukan hakikatnya sebab, ini adalah kesyirikan, ya. Kemudian rahimakumullah, pengobatan klasik di masa silam itu apalagi klasik Arab dan klasik India, ya.
mayoritasnya mereka menggunakan apa? Al-adwiyah al-mufradah, pengobatan dengan satu jenis obat. Tidak terlalu banyak memvariasi, imma dari tumbuh-tumbuhan, imma dari hewan-hewan, imma dari air ma'daniyah, ya, mineral, atau kibritiyah, air sulfur, ya. Mereka menggunakan apa? Hewan sebagai herbal. Seperti dhab, daging kadal Arab. Kenapa? Dari Ibnu Abbas, Khalid bin Walid sangat suka dengan dhab. Setelah tahu Nabi enggak melarang, langsung dimakan sampai habis. Kenapa? Mereka meyakini dhab ini adalah obat untuk menguatkan syahwat, ya, untuk mengatasi penyakit kulit diantaranya. Sehingga mereka makan. Jadi ada hewan-hewan yang bisa menjadi apa? Obat. Seperti burung merpati. Burung merpati sifatnya panas kering, berarti sangat cocok untuk kasus asma. Asma kasusnya dingin lembab. Seperti ini mereka konsumsi, ya. Kalau kita bisa menjadikan makanan sebagai obat, maka nggak perlu kita pakai obat-obatan yang ada di pasaran, ya. Kalau makanan kita jadikan obat, masya Allah, sebaik-baik obat adalah menggunakan makanan. Makanya Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, mengatakan jadikan makanan kamu sebagai obat. Kalau antum nggak menjadikan makanan antum sebagai obat, makanan antum sebagai apa? Cikal bakal penyakit di perut, maka antum akan menjadikan berikutnya apa? Satu tong plastik obat dari apotik, akhirnya apa? Obat ini jadi apa? Menu makanan antum, ya. Kalau antum nggak jadikan makanan sebagai obat, ya. Makanya tadi Al-Harits bin Al-Kalda mengatakan apa? Wa kanatil ma'idatu ra'sudda. Penyakit perut itu sarangnya penyakit, lambung sarangnya penyakit, ya. Wal himyatu ra'sud dawa, dan menjaga pola makan, menjaga dari pantangan itu adalah inti dari obat, Masya Allah. Dokter Cina juga demikian, Yunani hampir sama, Arab sama, Cina juga demikian. Segala macam penyakit yang sulit diobati ternyata kembalinya kepada makanan. Di Cina ada satu suku ini rata-rata umurnya 80-100 tahun bahkan lebih sampai detik ini. Ternyata apa rahasianya? Mereka sangat menjaga makanan mereka. Kita menjaga makanan apa? Untuk ibadah, bukan panjang umur. Yang panjang umur gak jelas. Nah, bahkan didapati ya dari museum manusia tertua di dunia, ada orang Cina umurnya 220 tahun, 2 abad lebih. Ternyata apa? Dari umur 10 tahun sudah menjaga pola makan. Termasuk antum para santri perlu menjaga pola makan untuk menguatkan hafalan antum. Untuk antum tetap semangat. Juga ada pola makan. Nah, barakallahu fikum. Bahkan kalau banyak makan, kata Ibnu Qayyim apa? Bikin hafalan lemah. Ya, kenapa? Bikin terlalu lembab di otak. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kedokteran Arab klasik, bahkan kalau kita lihat caranya Nabi simple. Ada satu penyakit, obatnya cuma satu. Adapun di zaman sekarang seperti pengobatan Cina, mereka kalau ada satu penyakit itu biasanya komposisinya ada 7. Kenapa? Karena mereka melihat makanan yang kita makan dan makanan yang dimakan orang di masa silam beda. Orang di masa sekarang banyak makan makanan instan. Sehingga apa? Herbalnya perlu apa? Dirangkai dari beberapa jenis herbal. Nah, adapun di masa silam seperti yang Nabi lakukan, nyeri pinggang, ya, isialgia atau irqun nasa, ya, masalah pada skiatika nerve, ya, saraf skiatika. Obatnya kata Nabi apa? Pakai ekor kambing. Nabi nggak bilang ekor kambing ditambah jahe, ditambah merica, ditambah apa lagi, nggak, cuma ekor kambing. Ajib, ya. Nah, apa kata Nabi? Ilaju irqun nasa, obatnya nyeri pinggang apa? Al-yatul kibsh, ekor kambing, kalau bisa kambingnya domba. Dalam riwayat Imam Ahmad, bainal kabir was saghir, enggak terlalu tua, enggak terlalu muda. Ya, dalam riwayat yang lainnya kalau bisa warnanya hitam. Kenapa? Kambing semakin warnanya hitam, dia semakin gesit. Kambing yang gesit, dagingnya semakin lunak. Daging yang lunak ini untuk mengobati yang tegang-tegang sarafnya, seperti nyeri pinggang. Tegang sarafnya dikendorin sama ekor kambing. Yudhab, dilelehkan, ya. Yujza thalatha, dibagi menjadi 3 dosis. Likulli yawm yushrab, ya, juz, setiap hari diminum 1 dosis. Ya, alarriq, diminumnya ketika perut kosong. Disebutin Nabi lengkap, coba, ajib. Ya, Anas, dari hadis Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah, sahih, ya.
Fa ini rahimakumullah contoh ya, contoh dengan cara simpel ya. Makanya caranya simpel banget, satu penyakit satu obat. Nah, kemudian rahimakumullah di antara yang sangat terkenal tentang tibbul Arab, pengobatan Arab klasik ya. Kalau sebelum Nabi memang sudah ada, dan ketika Nabi ada beberapa dokter pengobat. Di antaranya yang terkenal adalah Al-Harith bin Kaldah. Sebelumnya dia belum masuk Islam, tapi Nabi tetap menganjurkan untuk berobat kepada dia. Ya, walaupun dia belum masuk Islam. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya dalam Al-Isabah ya bahwasanya akhirnya dia masuk Islam. Ya, bahwasanya dia masuk Islam, juga disebutkan dalam Tajul Arus ya, Tabaqat al-Atibba, juga Tabaqat al-Kubra ya. Ini akhirnya bahwasanya dia meninggal dalam keadaan dia masuk Islam, dan meninggalnya dia dikatakan pada waktu yang sama meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Fa Al-Harith bin Kaldah dia mengambil ilmu kedokteran dari Persia, dan banyak orang menyaksikan dari mahirnya ilmu pengobatan dia. Dia bisa memfasdu ya, dia juga bisa membekam, dia juga bisa mengobati penyakit dengan makanan ya. Fa ini Al-Harith bin Kaldah, dan pernah Rasulullah SAW memerintah para sahabatnya agar orang yang sakit untuk diobati Al-Harith bin Kaldah. Nabi mengisyaratkan ini obati. Ini menunjukkan apa? Sesuatu itu diserahkan kepada ahlinya. Ya, Rasulullah nggak ngobati sahabat sendirian. Karena Rasulullah sebenarnya apa? Ilmu pengobatannya datang kepada Nabi itu sebenarnya wahyu. Ya, sebenarnya wahyu. Bukanlah Nabi itu dokter yang tanya kamu sakit apa, penyakit apa, sudah berapa hari. Bukan. Ya, Nabi nisbatnya sebagai dokter, kenapa? Karena wahyu. Ya, Nabi tahu ilmu pengobatan apa? Karena wahyu saja. Tapi Nabi ya bukanlah orang yang tahu persis menanyai kamu sakitnya berapa lama, gejalanya seperti apa. Bukan. Nabi memasrahkan untuk mengobati orang yang sakit kepada Al-Harith bin Kaldah. Kenapa? Nabi memasrahkan kepada ahlinya. Ya, kalau dipasrahkan sesuatu bukan pada ahlinya, seperti apa? Hadis Nabi menyebutkan man tatabbaba fahuwa dhamin. Ya. Kalau ada orang yang sakit kemudian diobati, kemudian ada malpraktek, maka si pengobat itu yang dia ini seolah-olah merasa dirinya sebagai tabib, tapi dia nggak punya ilmunya, maka dia sebagai penjamin. Ya, penjamin atas malapetaka yang terjadi pada orang tersebut. Ya, nasallallahu alaihi. Fa ini Al-Harith bin Al-Kaldah. Dan juga disebutkan bahwasanya Umar bin Al-Khattab pernah bermajlis dengan Al-Harith bin Kaldah, dan Umar mengumpulkan faidah-faidah tentang ilmu pengobatan yang dimiliki Al-Harith bin Kaldah, Umar bin Al-Khattab ya. Kemudian juga ada Ibnu Abi Ramthah At-Tamimi ya. Waktu itu dia pernah melihat Nabi sedang sakit, dan dia berkata kepada Nabi, arini ma bik, kasih tahu padaku apa yang kau rasakan ya Rasulullah ya. Fa inni rajulun tabib, aku sebenarnya adalah laki-laki pengobat, aku sebenarnya adalah pengobat, tabib, dokter. Kemudian kata Rasulullah apa? Bal anta rajulun rafiq, kamu bukan hanya tabib, bahkan kamu adalah laki-laki yang lembut, kamu laki-laki yang baik. Ini menunjukkan apa? Tazkiyah dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sakit sampai ditanyai, apa yang kau rasakan ya Rasulullah? Ya, aku adalah tabib, mungkin ada yang bisa aku bantu, menawarkan diri untuk bisa membantu. Kamu bukan sekedar tabib, bal anta rajulun rafiq. Ya, nah demikian rahmatullah. Ya, juga ada yang lainnya, Shamardal bin Kibath Al-Ka'bi Al-Najrani dari Ethiopia. Ya, nah dia ini juga termasuk mengobati bahkan mengobati laki dan perempuan, bahkan terkenal dengan ilmu pengobatannya. Nah, ini yang dimaukan apa? Al-mu'min al-qawi khairun
wa ahabbu ilallah minal mu'min adh-dhaif. Ya, seorang mukmin yang kuat, imannya kuat, fisiknya juga didukung fisik kuat. Itu lebih dicinta di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Ya. Kalau ada mukmin kuat, imannya kuat, kemudian dia sakit, lama-lama iman akan turun. Antum lihat ketika musim pandemi. Ya. Kalaupun dia seorang dai, ya, penuntut ilmu, sakit, ditaruh di ICU, ya, lebih dari 2 pekan saja, rasanya sudah gimana? Isolasi lagi, nggak ketemu keluarga, nggak ketemu orang-orang yang dicintai dari sahabatnya, nggak bisa sholat di masjid. Apa yang dirasakan? Ya, biasanya kalau lebih dari 2 pekan, subhanallah, sampai banyak di antara mereka halusinasi. Karena apa? Sedang ngedrop diri dia. Nah, yang dimaukan apa? Ini sehat nih. Kalau sehat, yang dimaukan adalah istiqomah ibadah. Nah, bukan sehat untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Islam, ya, itu sangat perhatian dengan kesehatan. Islam sangat perhatian dengan kesehatan. Makanya apa? Gak dibiarkan hal-hal yang mencelakakan umatnya Nabi, gak dibiarin. Seperti apa? Coba kalau wudu, ya, disebutkan Nabi dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, ya, sebelum kita wudu ketika baru bangun di tengah malam, apa bimbingan Nabi? Mencuci tangan berapa kali? 3 kali. Sampai ada seorang ulama salaf ketika menasihati orang yang gak suka dengan sunnahnya Nabi, menyebutkan hadis ini. Ya, kemudian dia sebutkan fa innaka la tadri aina batat yaduk. Karena kamu gak tahu di mana tangan kamu bermalam, sehingga Nabi nyuruh apa? Mencuci tangan 3 kali setelah bangun tidur sebelum wudu. Kemudian orang yang di hadapan tadi yang dinasihatin bilang, ana adri aina batat yadi. Aku tahu di mana tanganku bermalam. Batat yadi fi firashi. Tanganku bermalam ya di ranjangku. Dia apa? Ingin mengejek sunnah, hadis Nabi. Ya, bisa jadi seseorang kadang apa? Yatakallam, ghairu balih. Dia bicara tanpa dipikir, ternyata ucapan ini bikin Allah murka, Allah akan kasih siksa dia. Satu ucapan gak dipikir, ternyata ucapan itu apa? Bikin Allah murka. Apa yang terjadi? Setelah orang ini ngomong seperti ini, ngejek sunnahnya Nabi, masalah cuci tangan saja. Ya. Kemudian esok harinya, kisah ini dengan sanad yang sahih, esok harinya laki-laki ini dari ujung jarinya sampai sikunya masuk ke lubang duburnya. Disiksa sama Allah. Ya. Nah, kenapa? Karena dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau menyelisih sunnah Nabi SAW. Akhirnya apa? Kalau yang menyelisih sunnah Nabi apa? Yusibahum fitnah wa adabun alim. Akan dikasih fitnah atau adab yang pedih. Gara-gara ngomong gak pakai otak. Makanya hati-hati kalau ada di antara Anda yang bicara, itu yang punya jenggot kayak kambing. Itu yang cadar kayak ninja. Paling punya ketumbi itu yang pakai cadar. Nah, itu nyingkrang kebanjiran, hati-hati. Nah, kalau mengucapkan satu ucapan gak dipikir, ucapan itu pas bikin Allah marah, langsung dikasih siksa. Ya. Makanya mending kalau gak bisa menjalankan sunnah, hadis Nabi SAW walaupun kecil menurut Anda, jangan cela mereka. Mending bilang, mohon maaf saya belum bisa memelihara jenggot seperti Anda. Mohon maaf, saya sebagai seorang wanita belum bisa pakai hijab seperti Anda. Mohon maaf, celana saya gak bisa nyingkrang seperti Anda. Itu lebih berakal, lebih mending daripada mencela memaki sunnah. Subhanallah. Fa ini hati-hati, harus diperhatikan kalau Allah murka. Subhanallah, celaka. Nah, fa ini rahmatullah jaman. Sampai perkara cuci tangan sebelum wudu, bangun tidur dijelasin. Kenapa? Kita gak tahu dia tangannya bermalam di kemaluannya, di duburnya atau di pasangannya. Tidak tahu. Nah, jorok dan sebagainya. Sampai ketika minuman panas, apa? Jangan ditiup. Coba dijelasin sampai perkara ringan oleh Nabi, enggak dibiarin. Dan ini masuk dalam Tibbun Nabawi. Masuk dalam Tibbun Nabawi. Barakallahu fikum. Kemudian rahimahumullah, ya.
Islam coba bagaimana Islam mengajarkan siwak ya. Kalau seandainya siwak nggak memberatkan umatku, aku wajibkan siwak. Nah, ngajarin gosok gigi. Coba di orang-orang Badu sampai detik ini kami dapati orang Badu gosok gigi aja malas, siwak aja malas. Jadi kalau orang Badu datang ke klinik kami waktu itu sudah baunya satu kamar itu bau kambing. Ya. Pipis, ada kamar mandi di klinik kita itu ada kamar mandinya. Tidak mau pipis di kamar mandi. Keluar klinik, pipis di pojok klinik di luar. Nah, bagaimana Islam mengajarin coba? Betul-betul apa? Didapati kebersihan, keindahan, ya, kesucian. Coba ketika musim pandemi kita ada syariat wudu, istinsyak untuk membersihkan hidung kita. Mungkin ada virus yang nyangkut di bulu-bulu rambut. Kenapa Allah ciptakan rambut di lubang hidung kita? Ada hikmahnya. Kemudian kita ada wudhu untuk bersihkan. Nah, kita beribadah bukan mencari hikmah. Kita beribadah murni menjalankan syariat. Adapun hikmah hanya ngikuti. Nah, tentang puasa, Allah jadikan puasa. Allah jadikan puasa sebagaimana disebutkan oleh guru besar kami, seorang Profesor Dr. Rahmat Suge, SPGK, SBKM. Beliau termasuk pernah menjabat sebagai ahli gizi se-Indonesia. Ya, dia menyebutkan ketika kami ziarah ke rumahnya, sebenarnya Allah ciptakan puasa itu ada rahasia bioritme. Dalam satu pekan ada puasa Senin dan Kemis. Senin dan Kemis itu tengah-tengah dari satu minggu, satu pekan. Senin dan Kemis, ya. Senin kita puasa, dibersihin racun dalam tubuh kita, ya. Rabu, Selasa dan Rabu enggak puasa, Kemis puasa lagi, dibersihin racun sebelumnya. Kemudian Jumat, Sabtu, Ahad enggak puasa, Senin puasa lagi. Ini bioritme Allah jadikan bagi tubuh kita. Dalam satu bulan ada tengah-tengah hari puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Yang mana puasa 3 hari berturut-turut disebutkan oleh ahlinya bisa untuk meningkatkan sel darah putih. Memperbarui sel-sel kita yang sudah tua, dibunuh, dibuang, diganti sel yang muda. Masya Allah. Kemudian dalam satu tahun ada, walaupun gak pas di tengah, ada 1 bulan, bulan Ramadan kita puasa. Bukan hanya 3 hari, 30 hari atau 29 hari puasa Ramadan. Kalau Ramadan gak wajib, mungkin banyak sekali umat Islam yang gak puasa. Makanya diwajibin sama Allah. Apa? Allah sayang sama kita. 1 tahun yang isinya 12 bulan, 11 bulan makannya ngaco. Ya, kemudian Ramadan dibersihin. Allah sayang sama kita. Antum lihat di bulan Ramadan kemarin angka penderita Covid menurun. Kenapa? Karena tubuh kita dibikin panas, dibuang kelembapan dalam tubuh kita. Antum lihat setiap bulan Ramadan angka orang yang sakit berkurang. Hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kurang apa coba Islam? Coba disempurnakan, termasuk Islam ini dengan apa? Tibun Nabawi. Nah, kemudian rahimakumullah jami'an. Bahkan sebelum kita tutup, Imam Syafi'i sangat sedih, ya, sangat sedih dengan apa? Dengan umat Islam yang meninggalkan ilmu pengobatan. Bahkan Imam Syafi'i menasihati, di antara nasihat Imam Syafi'i yang terkenal apa? La taskunanna fil bilad alladhi laisa fihi alim yuftik an amri dinik wa laisa fihi tabib yumbiuka an maradi jasadik. Jangan kamu tinggal di satu negeri yang di situ apa? Gak ada seorang alim yang mengabarkan tentang penyakit, tentang agama kamu. Gak ada seorang dokter yang mengkabarkan tentang kondisi tubuh kamu. Diriwayatkan dari Al Hasan bin Sufyan, ya, haddatsana Harmalah, ya. Harmalah berkata, kana Syafi'i yatalahhaf ala ma dayya al-muslimun min at-tibb. Yaqul dayya'u thuluthal ilm wa wakaluhu ila al-yahudi wan nasara. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i dari Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Kata Imam Syafi'i apa? Dahulu, kata Harmalah apa? Dahulu Imam Syafi'i yatalahhaf, ayahzan. Sangat sedih Imam Syafi'i. Sedih apa? Sedih atas apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, menyia-nyiakan, membuang apa? Membuang ilmu pengobatan. Ya. Dan Imam Syafi'i berkata, dayya'u thuluthal ilm. Mereka telah membuang 1/3 ilmu. Ya. Wa wakkaluhu ilal yahudi wan nasara, dan mereka memasrahkan ilmu pengobatan diserahkan kepada Yahudi dan Nasara. Subhanallah. Makanya sekarang umat Islam kalah jauh sama pengobatan non muslim. Ya.
Ini Imam Syafi'i sampai sedih. Dan Imam Syafi'i terkenal dengan ilmu pengobatan, jago dalam ilmu pengobatan. Sehabis sholat subuh, Imam Syafi'i nggak pergi dari tempatnya. Sehabis sholat subuh, datang para ulama, rombongan ulama dari ahli fikih, tanya tentang masalah fikih. Setelah ahli fikih pergi, datang para dokter dari ilmu pengobatan, tanya tentang fatwa ilmu pengobatan kepada Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i sampai mendekati hampir siang baru keluar dari masjid. Sampai Imam Syafi'i meninggal karena kena penyakit apa? Bawasir, kena ambeien. Kalau lagi ngajar duduk, darah sudah memenuhi di bawahnya Imam Syafi'i. Keluar dari lubang duburnya itu darah. Kenapa? Karena banyak duduk. Sibuknya dia menuntut ilmu, sibuknya dia berdakwah, sibuknya dia menegakkan al-haq, ya. Karena banyak duduk, jarang istirahat, akhirnya sampai kena bawasir, ambeien. Oh, ini Imam Syafi'i. Ya, dia sedih apa? Umat Islam meninggalkan ilmu tib. Makanya jangan pernah bilang lagi, ngapain sih kajian Tibun Nabawi? Ini wasiat Imam Syafi'i. Dhayya'u al-muslimun at-tib. Mereka sudah meninggalkan ilmu tib. Dhayya'u thulutsal ilm. Mereka sudah menghilangkan sepertiga ilmu. Ya, wa wakkalu ilal yahudi dan nasara. Mereka hanya pasrah sama Yahudi dan Nasara. Akhirnya apa? Disia-siakan. Sedang mereka Yahudi dan Nasara punya makar sama orang-orang muslim. Nah, ini yang disedihkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, bahkan ilmu pengobatan bisa jadi wajib, darurat, terlebih di musim pandemi, terlebih yang terjadi kemarin bulan Juni dan Juli, satu harinya 1.000 orang meninggal dunia. Nah, rumah sakit menolak pasien, tenaga kesehatan sudah banyak yang sakit, ya sudah banyak yang meninggal, oksigen sudah habis. Maka kita harus punya apa? Bekal, ya, ketika di musim-musim seperti ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab atau enggak? Ada tanya jawab? Fadhal. La ilaha illallah. Ada dari media, ada dari Facebook, dari WhatsApp? Enggak ada. Kita tutup aja ya. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga, amin ya Rabb. Dan semoga Allah tambahkan ilmu kepada antum, amin jami'an. Terutama dalam masalah Tibun Nabawi ini, dan bisa bermanfaat kepada manusia banyak. Ustaz, bagaimana dengan obat yang saat ini marak karena khasiatnya, namun pabriknya tersebut pemiliknya adalah seorang non muslim, dan pabrik tersebut banyak patung-patung dari apa yang disembahnya, namun banyak kaum muslimin yang menyangkal bahwa ramuan tersebut bukan dari wangsit. Bagaimana hukum menggunakan obat tersebut? Barakallahu fikum. Lebih baik antum pakai oil non syirik, ya, daripada oil yang terkenal nih, lagi viral nih. Masih banyak yang bisa bikin kayak dia. Nah, kayak ini oil yang sudah ma'ruf ini dibikin dengan cara ritual syirkiyah. Maka jangan dipakai. Ya, jangan dipakai. Hukum asalnya pakai obat sah-sah saja. Tapi ketika antum sudah tahu cara prosesnya, ya, ada padanya unsur kesyirikan, ya jangan dipakai. Hukum asalnya obat itu sah, tapi kalau antum tahu di dalamnya ada sesuatu yang haram, ya jangan dipakai. Seperti ada pernah saya lihat obat dari Cina untuk mengobati stroke, manjur. Makanya sering-sering baca komposisi, belajar untuk membaca komposisi. Ya, jangan langsung beli obat. Ternyata komposisinya pakai bahasa Cina. Setelah kami lihat kamus Cina, ternyata ada kandungan liver atau limpanya ular. Dalam teori klasik Cina, juga klasik Arab, stroke itu karena angin dan uap yang menumpuk di kepala. Liver atau limpanya ular untuk mengusir angin di kepala. Ya. Adapun kalau caranya Ibnu Qayyim pakai cara yang halal untuk mengusir uap di kepala, enggak harus cari yang haram. Bisa apa? Bisa menggunakan kustul hindi, bisa menggunakan bawang putih, ya. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, makanya harus apa? Membiasakan membaca. Ya. Ini kalau kita sudah tahu pabrik atau cara tersebut cara yang nggak benar, ya sudah jangan dipakai. Masih banyak yang halal, kenapa cari yang haram? Ya,
innallaha lam yaj'al syifaan mimma huwa harrama alaih, ya. Bil makna Allah enggak akan menjadikan pengobatan yang padanya diharamkan, ya, enggak akan ada padanya obat. Seperti khamar, enggak akan ada padanya obat, tapi justru penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh setiap masak menambahkan penyedap rasa atau micin? Karena bagi sebagian orang ini seperti keharusan. Ini sebenarnya mindset. Seperti antum kalau makan pagi nggak pakai nasi, itu berarti belum makan. Itu mindset. Ya, kalau sahur nggak pakai nasi, berarti belum sahur. Itu mindset. Ya, kalau masak nggak pakai micin nggak enak, itu mindset saja. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah, ya. Penyedap rasa tentunya ahlinya yang paham, ya, dan kenyataannya memang banyak dampak yang kami dapati dari pasien-pasien. Pernah kami dapati ada anak muda umur 20 tahun datang dari Saudi ke tempat kami di Hadramaut di Yaman. Dia berobat, dia mengeluhkan apa? Migrain. Ya, pusing sebelah. Syaqiqah, ya. Pusing sebelah. Kemudian kami tanya-tanya, ingat konsep you are what you eat, kata Hippocrates. Apa yang kau makan, ya diri kamu seperti itu. Apa yang kau makan, penyakit yang muncul ya seperti itu. Kita tanya, apa yang sering dia makan? Kamu sering makan mie instan enggak? Wah, jangan tanya. Satu kamar saya dus semua isinya mie dari negeri kalian, katanya. Orang Saudi makan mie-nya kita. Nah, fa subhanallah syaqiqah, ya. Sudah nisfi, ya, pusing sebelah. Setelah diterapi hanya bekam aja. Bekam sama apa? Cuma ninggalin makanan kebiasaan dia. Alhamdulillah hitungan 2 pekan datang lagi sembuh dengan izin Allah. Coba, sehat itu mudah, sehat itu murah, ya. Menjauhi pantangan juga termasuk obat, ya. Maka mending dijauhi. Kemudian ada teman kami, kerabat teman-teman kami, ya, yang dari kalangan tim Fasdu, ya. Subhanallah, ya, ada teman kami nih, kayaknya sedang nyimak ini. Dia seorang pilot, resign dari pilot jadi terapis Fasdu. Nah, subhanallah, ajibnya, ya, ajibnya dia sudah 3 tahun meneladani profesi dia sebagai terapis Fasdu, ya. Subhanallah, ajibnya apa? Dia ngelihat, coba Anda sering makan apa? Darahnya kayak gini, baru ngomong, saya sering makan ya ini, bahan-bahan instan ini. Subhanallah, darah yang keluar warnanya hijau kayak lumut. Ajib. Darah bisa hijau kayak lumut. Antum bayangin. Karena makanan. Ada yang darah subhanallah putih semua. Betul-betul putih kayak susu. Jernih. Lebih putih daripada susu. Susu masih ada kuning-kuningnya. Ini putih bersih. Ini biasanya ciri-ciri ada orang kena apa? Trigliserid yang tinggi. Nah, masya Allah. Nah, ini rahmatullah, pengobatan itu apa? Dengan cara ini apa? Simple, mudah, efektif, efisien. Jadi apa? Gak usah lah pakai penyedap-penyedap. Ya, kalau mau pakai garam sudah juga penyedap. Ya, nah, gula sudah penggantinya penyedap. Ini pertanyaan santri ini. Apa hukum onani Ustadz? Apakah solusinya agar bisa terhindar dari onani ini? Ya, apa dampaknya kalau kita sering onani? Apakah bisa menyebabkan kemandulan? Ini ajib. Ya, onani beda sama anani. Ya, kalau onani itu ada sirriyah, sering melakukan kebiasaan yang disembunyikan, yang haram, memuaskan syahwat dia. Kalau anani artinya egois. Anani itu egois, bahasa Arabnya egois, anani. Nah, kalau onani lain. Nah, ada onani, ada oni. Kalau oni namanya teman kita, ya. Kalau onani ini, ya, dia termasuk perbuatan yang diharamkan, dilarang. Ya. Kalau dari sisi memuaskan syahwat, wallah nggak puas. Ya, kenikmatan yang menipu. Lihat orang yang habis onani setelahnya apa? Dia pasti ada perasaan menanggung dosa. Inilah yang menyebabkan kasus kejiwaan dia. Orang sering onani apa? Dia adalah orang-orang yang merasa menanggung dosa. Nah, pernah ada seorang ibu-ibu muda telepon dan chatting
Ustadz, saya seorang ibu-ibu baru berusia 24 tahun. Suami saya kebiasaan melihat video porno. Kebiasaan kalau kami sedang mengendarai mobil, suami saya paling gak bisa memalingkan pandangan matanya. Setiap wanita kayak apapun pasti dia lihat. Padahal Ustadz, permisi, bukan saya merekomendasi diri sendiri, tapi saya wanita yang cantik sekali Ustadz, katanya gitu. Kenapa istri saya, suami saya sudah gak bisa dengan saya? Hubungan intim dengan saya gak bisa Ustadz. Hubungan intim dengan saya harus lihat video porno dulu. Nasallahu afiyah. Coba, dampak dari maksiat. Gak bisa lagi datangin istrinya, letoy. Ya, jangan hitungan menit, detik aja sudah gak bisa. Mau tasyahud aja gak bisa dia. Nah, mau understand gak bisa. Ya, nasallahu afiyah. Kenapa? Karena matanya sudah keracuni. Ya, makanya semakin kita kuat menundukkan pandangan mata, kita adalah orang yang terkuat di atas ranjang kita, bahkan ranjang-ranjang kita. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah jami'an. Ya, orang yang onani, lihat. Ada berapa banyak orang yang onani chatting. Ustadz, saya baru nikah 1 bulan. Wah, ini bukan 1 orang 2 orang, banyak. Saya baru nikah 1 bulan, tapi kok kenapa ya Ustadz ya? Saya gak bisa memuaskan istri saya. Saya ejakulasi dini. Ya, saraf-saraf saya seperti loyo. Ya, badan saya seperti lemes. Ya, apakah karena pengaruh onani Ustadz? Nah, saya dulu adalah pecandu onani. Setiap hari saya melakukan onani sehari berapa kali. Kayak minum obat aja. Nah, wah subhanallah, coba habis nikah. Bukan jadi pejantan. Ya, malu di hadapan istri. Jangan berharap antum poligami kalau 1 aja gak dipuasin. Ya, maka bisa termasuk kezaliman. Poligami itu gak sembarangan, jangan bermudah-mudahan. Kalau antum bermudah-mudahan gak tahu syaratnya, syariat poligami bakal terdolimi. Poligami ada syaratnya, datengin dulu syaratnya. Ya, di antaranya apa? Kuwatul jinsiyah, kuat. Punya kencing manis, letoy, 1 aja gak becus, mau nambah. Dolim, 1 sudah didolimi, mau dolimi orang lain. Obatin dulu. Kemudian apa? Qudrah maliyah, kemampuan untuk menafkahi, penting. Ya, modal tawakal tapi ada sebab. Rezeki di tangan Allah tapi harus ngambil sebab. Kemudian apa? Ghurfah mustaqillah, ya, kamar-kamar yang terpisah. Ya, kamar-kamar yang terpisah. Kemudian apa? Ya, kemudian di antaranya adil. Adil itu bukan masalah hati. Hati itu enggak bisa adil. Hati itu di tangan jari jemari Allah, dibolak-balikkan. Rasulullah aja dari 9 istrinya, Rasulullah paling cinta sama Aisyah, enggak bisa adil. Adil yang dimaksudkan adalah adil berbagi waktu, adil berbagi nafkah, adil berbagi pakaian. Ini yang dimaksudkan adil, ya. Nah, fa ini rahimakumullah yang perlu diperhatikan. Adil juga masalah tempat tinggal. Fa ini kalau subhanallah orang yang sering poligami diam-diam biasanya enggak adil. Ya, kalau poligami terang-terangan, ya, as-saraha raha, terang-terangan bikin hati tenang. Kalau antum diam-diam, coba mau bagi duit gaji antum per bulan, Mas biasanya aku dikasih setoran 3 juta, ini kok kurang Mas? Nah kan, akhirnya ngasih istri yang kedua nggak adil, sembunyi-sembunyi dikit-dikit, padahal harusnya adil. Ya, mau bagi-bagi waktu, ini 1 hari, ya, akhirnya apa? Nyuri-nyuri waktu, ya, kapan? Ini yang istri pertama 1 minggu, 1 pekan, istri kedua sepekan cuma sekali. Loh, nggak adil, syuf, terang-terangan, enak. As-saraha raha, ya, makanya gas duluan, curhat belakangan. Nah, kembali onani juga dilakukan kepada orang sudah nikah juga, ya, orang sudah nikah juga bisa onani. Dia ini suami jauh dari istri, kemudian kerja di tempat jauh, karena rindu istri, takut terjatuh dalam zina, akhirnya dia onani. Ya, adapun Imam Syaukani berpendapat bolehnya onani kalau darurat biar gak terjatuh dalam zina. Adapun Syekh Muqbil dalam kitabnya Bulughul Muna membantah pendapat Imam Syaukani, mutlak haram onani. Kenapa? Gak ada maslahatnya, bahaya. Ya, makanya cepat nikah. Yang jauh dari istri, bawa istri ke tempat kerja Anda. Kalau gak memungkinkan, ya buka mawar 1, mawar 2 di tempat kerja Anda. Daripada Anda terjatuh dalam perzinahan.
Tuh, barakallahu fikum. Seorang wanita melihat ya poligami adalah awal mula perpecahan rumah tangga. Ajib, salah ya akhi. Ada yang bilang, "Mas, silahkan kalian bilang poligami." Ya. Tapi aku enggak mau suamiku poligami. Ya. Orang lain silahkan. Ada yang subhanallah dari kalangan kaum wanita bilang, "Mas, kalau poligami lihat Nabi. Nabi apa poligaminya coba? Ketika Khadijah meninggal istri pertamanya baru poligami. Jadi kalau aku sudah meninggal silahkan kamu poligami." Ya kalau aku mati duluan gimana dek? Ya. Jadi bantahan juga. Rasulullah ketika poligami nggak lupa sama Khadijah, selalu ingat bahkan tambah ingat dengan Khadijah istrinya. Nah maka orang yang poligami ya subhanallah sama istri pertamanya tambah rapat, tambah baik. Ingat jangan salah paham. Istri pertama punya 4 anak, 5 anak, istri kedua masih perawan belum punya anak. Belum berarti jatah Anda berkurang takut istri pertama karena istri kedua. Enggak, adil di sini harta bagi istri pertama justru lebih banyak dikasih jatah. Adil itu bukan adil apa? Adil yang sama dalam hitungan apa? Kasat mata kita. Ini 50%, 50%. Enggak. Kalau istri pertama punya anak banyak, ya, maka tentunya dia bisa 80%, 70%. Istri kedua 30%. Nah, maka kalau orang nggak punya modal poligami, lihat poligami akan tercoreng, terdolimi. Kenapa istri Anda takut? Karena Anda nggak punya bekal, ya. Anda nggak punya bekal. Nah, makanya bekelin dulu. Nah, barakallahu fikum. Onani ini sekali lagi sangat bahaya, bahayanya banyak. Di antaranya tadi apa? Bikin ejakulasi dini, bikin dia kejiwaan dia berpenyakit, selalu merasa berdosa. Bikin apa? Candu. Al-ma'siyah turithu ma'siyah ba'daha. Perbuatan maksiat akan menggiring maksiat setelahnya dan setelahnya. Nah, makanya enggak ada masalah, tinggalkan. Ya, onani ngurangi hafalan. Nah, makanya jangan onani. Kalau enggak kuat mending cari istri, nikah. Ya. Onani, satu onani yang diperbolehkan. Apa kira-kira? Nah, seorang suami yang dimainin sama istrinya. Istrinya lagi haid dan nifas. Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan si laki-laki ya dipermainkan oleh istrinya sampai ejakulasi. Biar syahwatnya terlampiaskan, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Tapi istri yang halal, ya. Istri yang halal. La ilaha illallah. Gimana pertanyaannya banyak, dilanjutin atau cukup aja nih? Hah? Gimana Abah Bilqis? Cukup aja. Nah, ini gimana pertanyaan nasibnya? Kasihan pertanyaan ini. Hah? Nanggung, kalau nanggung ini 1 jam baru selesai ini. Coba numpuk ini apa nih? Kita simpan aja ya. Iya, Abah Bilqis. Simpan untuk pertemuan berikutnya. Terserah, kalau mau nambah anak siap-siap aja. Kenapa? Insya Allah ke depan kata Abah Bilqis kajian kita rutinkan. Insya Allah pekan kelima anak kesini lagi insya Allah. Moga-moga lain kali bisa touring kesini. Asik, pas panen durian lagi. Nah, Abah Bilqis tolong disimpan nih ya. Nanti amanah ini dari teman-teman yang ada pertanyaan kita jawab di lain kesempatan. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi jika ada salah ucap dari anak, ya. Harap dimaklumi jika ada kesalahan tentunya datang dari diri saya pribadi dan dari gangguan syaitan. Semoga Allah jaga saya dan antum semua dari gangguan syaitan. Jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita di atas ibadah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV bersama membangun akhlak mulia.